Oh, jangan buruan. Nggak mau. Apa? Please. Nggak mau. Ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Jangan pergi sana. Aduh. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Astaga. Instansi udah tahu itu? Ya udah, dia juga udah dapet sanksi sih, katanya denger-denger gitu. Karena sekitar 3 minggu kemarin, bro, si perempuan ini mengirim gambar foto totongnya si Mojat ke instansi. Sebentar. Ini harus ku ganti kacamataku ini biar ini kacamata baca ini biar cepat dapat. Karena biasanya langsung ku dapat, bah. Ini sekalian ini kan film setengah malam. Tunggu teman-teman. Intinya belum dihapus ya, pasti ada. Oh ya, oke. Ada. Ya, ditampilkan. Fokus layar ya, Bro Edis. Populer populer dulu supaya populer dulu. Nggak mau. Biar nggak kena itu ya. Oh, jangan buruan. Nggak mau. Oh, Apa? Please. Nggak mau. Ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Jangan pergi sana. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. ini ya yang mau gitu-gitu setelah ketemu sama suami sama orang tuh. Nah, itu dia. Di post kan. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. Nggak mau. Populer lagi teman-teman. Nggak mau. Oh, jangan buruan. Nggak mau. Apa? Please. Nggak mau. Ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Jangan pergi sana. Aduh. Iya, ketemu dulu baru kayak gitu-gitu. Udah deh, kok balik kantor lah. Nah, ini dia ya. Ketemu dulu. Dia itu masih istri orang ya, tapi nanti ketemu dulu baru si cowok ini minta apa tadi? Yang wanita itu yang pernah DM Bro Edis tapi nggak Bro respon gitu loh. Nah, laki itu Mozart yang pernah naik di Komal Bro Edis gitu loh, Bro. Jadi yang dimaksud gitu-gitu tuh maksudnya bersetubuh ya? Iya, PCS, bro. Bang, PCS jarak jauh gitu loh. Bukan, maksud itu pas itu yang dibilang Bro Edis itu, PG. Nanti setelah ketemu baru gitu-gitu. Kan itu tadi itu lagi bikin pergedel Bro Edis. Kocok-kocok, bikin pergedel. Jadi si Gretnya pengen ketemu dulu baru gitu-gitu. Oke, Iya, kau ini sok-sok polos kau, PG. Aku kan masih sekolah minggu. Masih sekolah minggu ya. aku nih, Kak. Ya juga sih. Itu yang ketemu dulu baru ngentot online PG. Diam dulu kau kakek, diam kau. Ya lanjut Bro Edis. Oh, jadi yang perempuan itu udah punya suami? Iya, dia punya suami tuh, lagi punya suami tuh. Yang lagi? Nggak jelas.
Tapi wilayahnya sama, wilayah tinggalnya. Enggak, bukan. Yang satu di Samarinda, yang satu di Ambon. Oh, jadi mereka pengen ketemuan. Iya, jadi kalau udah ketemu baru gitu-gitu. Tapi peristiwa itu terjadi ketika mereka berapologet atau sebelum berapologet? Lagi apologet lah, bro. Lagi wangi-wanginya nama, Bang. Lagi wangi-wanginya nama, bro. Iya, lagi tiap hari baca firman. Sambil kocok-kocok, bro. Iya. Jadi saya semakin hari semakin mengerti kenapa ada forum-forum seperti Kak Reda ini. Memang netizen ini panas lah dengan kelakuan mereka yang berapologet tapi di detik yang sama kayak gitu-gitu ya. Iya. Benar. Ya. Lanjut lagi ya, lanjut, PG, lanjut. Dia typing di bawah panas-panasin aku. Kayak gitu loh. Jadi yang drama tuh sebenarnya bukan aku, Bang. Tapi si Mozart ini tuh selalu kayak neken aku gitu loh, kayak sumpah sih, Bang. Dan sering banget kayak gitu. Aku kalau ceritain ya sifatnya dia ya, Bang, sikapnya dia itu ya. Aduh sebenarnya parah banget. Dan aku tuh coba aku tuh berpikir, oh, dia kayak gini ya, dia selalu ngomong. Oke, habis Kak durasinya. Kak, ini ada yang DM ya dari Gedung Putih ya, minta tolong diulangin tapi jangan terputus. Nggak apa-apa Kak Reda? Boleh, lanjut. Oke ya, mumpung ada Bro Edis juga baru datang. Oke. Ya. Nih kita putarin ya. Ya. Tolong semuanya silent ya kan. Kita simak baik-baik. Ini percakap. Ya, oke, thank you. Astaga. Ya, dimulai ya. Lah, terus. Mozart Alifuru. Iya. Loh, Mozart bukannya udah punya pacar, Kak? Pacarnya siapa? Lah selama ini yang di Komal-Komal yang pernah open cam itu bukannya dia punya pacar ya? Maksudnya gimana? Ntar, aku baru tahu kalau Mozart itu masih single. Kira udah married atau udah... Belum. Oke. Oke, akhirnya dia deketin aku, ya kan? Nah, dia deketin aku, tapi aku nggak simpan lagi bukti chatnya. Itu bisa dipulihkan nggak sih, Bang? Kalau udah hapus gitu tuh, yang bukti chat semua dari awal. Nggak bisa, Kak. Sekarang WhatsApp udah nggak bisa. WhatsApp kan? Nggak bisa. Kecuali... Bentar. Gimana caranya ya? Udah datang suamiku. Di kamar dulu aku. Kakak pakai apa? Android? Pakai Android, Sayang. Bang. Android lagi. Nggak, setauku nggak. Cerita aja dulu kali ya. Setauku nggak bisa. Aku cerita aja ya. Iya. Aku cerita aja dulu kali ya. Aku cerita aja dulu. Jadi gini. All forget we have a problem to come inside house. Aku kayak gitu, Bang. Nah, sama ini aku coba bertahan karena emang nggak ada tujuan kemanapun kayak gitu loh, nggak ada. Dia nggak ada pilihan gitu loh, Bang. Nah, sampai si Mozart ini datang terus ngajakin aku jalin hubungan. Poinnya tuh itu dari bulan Maret. Oke, terus? Dari bulan Maret. Nah, bulan Maret sampai akhirnya dia WA terus. Akhirnya di bulan April tuh aku iyain, Bang. Aku salah, emang salah, tapi tolong jangan hakimin ya, Bang ya. Aku salah gitu loh. Aku iyain, Bang. Kayak gitu. Nah, ya awalnya cuman ya gitu, lama-lama tuh serius, Bang. Makanya sampai akhirnya kan
akhirnya udah kan lanjut suamiku tuh lanjut gugat cerai aku kan, akhirnya aku tanda tanganin. Karena apa, dari Mozartnya pun ngomong udah kamu sama aku aja, aku yang rawat kamu. Aku dijanji-janjiin kayak gitu, aku yang rawat kamu tinggalin udah rumah tangga kamu yang kayak gitu. Kamu tinggalin aja, kamu kesini kayak gitu, segala macam bang. Kayak gitu tuh semuanya sebenarnya ada di WA, tapi udah aku hapusin pas berantem berapa waktu yang lalu kayak gitu. Nah habis itu udahlah, akhirnya jalan sampailah minggu kemarin itu ribut juga karena perkara aku naik komal itu kan. Selama ini tuh dilarang-larang sama dia, pokoknya dilarang-larang bang, buka live pun harus ada dia kayak gitu loh, harus atas ceritanya dia kayak gitu, kalau enggak dia bakal marah kayak gitu. Nah habis itu udah, nah inilah alasan kenapa aku sampai nggak di room Superboy lagi. Iya. Nah habis itu aku nggak di room Superboy lagi tuh karena gini ceritanya. Superboy mungkin udah tahu ya, udah tahu, karena aku nggak tahu si Mozart ini cerita apa sih sama si Superboy ini. Cuman yang aku tahu kayaknya tahu tapi nggak mau ikut campur. Nah akhirnya pas waktu itu tanggal 27 April itu kan aku siangnya berantem sama si Mozart gara-gara ya itu aku main TikTok naik komal kayak gitu bang, kayak gitu loh. Akhirnya ya udah berantem. Terus aku mulai di situ aku dilarang-larang naik ke roomnya Superboy, apa pokoknya semua tuh dilarang-larang. Yang gitu, larang? bang. Ntar yang larang? Si Mozart. Kak, tapi Si ini Mozart. kakak statusnya sekarang udah ketok palu belum sama suami? Belum, salah. Tanggal 21 baru. Bulan ini? Salah bang. Oke. Terus dia tahu nggak kakak main TikTok? Siapa? Suami. Tahu bang. Oke. Tahu. Terus dia tahu nggak kalau kakak udah punya hubungan sama yang baru, si Mozart? Tahu. Terus dia Tahu. responnya apa waktu dia tahu? Enggak, udah karena memang udah bermasalah dari awal bang. Oh jadi dia udah nggak masalahin, udah tahu lah istilahnya ya? Dia nggak permasalahin. Oh iya udah. Kok WA-nya apa Oke. segala Sekarang macam. masalahnya berarti Mozart ya? Oke lanjut Kak. Nah aku lanjut bang ya. Nah akhirnya kan, nah ini sampai Superboy jadi ikut-ikutan. Aku nggak terima bang, gini ya. Nah si Superboy ini akhirnya waktu itu ulang tahun kan. Nah si Mozart ini kan larang-larang aku dekat sama dia, sama si Superboy ini. Pokoknya semua orang bang dilarang-larang untuk akrab, untuk apa. Bahkan abang cek akunku itu semua disuruh unfollow sama dia orang-orang. Kayak gitu loh. Dan aku iyain karena udah terlanjur sejauh ini gitu loh. Udah terlanjur sejauh ini sama dia. Aku gak nyangka kalau ujung-ujungnya tuh bakal kayak gini gitu kan. Nah, oke, aku lanjut ya sama yang Superboy itu ya. Nah dia nyuruh ngelarang-larang aku nih. Aku bilang sama dia, ya udah kayak gini aja. Aku bilang kita sama-sama stop main TikTok. Aku bilang kayak gitu. Kita sama-sama stop main TikTok. Kita fokus sama masalah kita sendiri aja. Aku berapa kali udah ngomong kayak gitu bang. Kita janganlah kayak gini gitu loh. Janganlah kayak gini. Tapi dia nggak mau, dia maksa tetap di komal itu waktu itu kan. Iya. Nah bang Superboy ini ngomong, kalian jangan bawa dong drama, tetap grateful, profesional dong, kamu kan moderatorku gitu loh bang. Nah si Mozart tuh nggak berani dia ngomong di depan, dia ngelarang aku, kamu gak usah kasih tahu orang kalau aku ngelarang kamu. Bang Meta ngerti nggak posisiku? Jadi di depan Superboy dikira aku ini yang drama loh bang. Dikira aku ini yang drama, yang bawa-bawa permasalahan itu ke dalam komal itu gitu loh. Nah sampai akhirnya aku jengkel kan, dia nggak berani, dia tetap maksa seperti itu, tapi dia nggak berani juga ngakuin kan, kayak gitu. Nah sampai dia kok
waktu malam itu typingan sama si Lisa gitu. Aku kan jengkel ya, kamu ngelarang-larang aku sama orang, tapi kamu ngomong kayak gini sama cewek lain gitu loh. Aku baca, karena aku moderator, aku kick lah dia bang dari room Superboy. Di situ bang Superboy marah gara-gara aku tuh drama, disangkanya aku tuh drama kayak gitu bang. Padahal karena siapa jadi kayak gitu kan. Iya. Nah oke lah, tapi aku ngerti lah aku dari sisinya bang Superboy, aku coba memahami lah ya kan. Aku coba memahami itulah. Aku kalau punya room juga bakal kesel kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan udahlah, aku ngilang dari room itu gitu kan, karena udah nggak mau apa-apa kayak gitu lagi. Nah habis itu udah berjalan, udah bang, ya udah lihat aja kan, maksudnya aku buka live sendiri sama dia apa segala macam gitu kan, tanpa orang tahu kayak gitu. Nah sekarang aku tiba-tiba aku nggak paham ini, tiba-tiba si Mozart itu WA aku kan. WA aku bilang kayak gini, bentar nih, aku dimaki-maki sama dia bang. Nih dia bilang gini, woi kau sama Kicoy ngomongin aku apa ke Mei kayak gitu kan, kau ini gila atau gimana? Terus aku bilang nggak ada, sumpah nggak ada, matamu nggak ada. Aku bilang betulan nggak ada, sumpah demi Tuhan. Pakai sumpah lagi, jangan bikin aku emosi, tai lah gitu kan. Aku sumpah demi Tuhan, aku sampai marah ke Mei. Aku bilang kenapa dia DM Superboy kayak gitu. Superboy akhirnya jadi salah paham. Aku ada cerita, aku cerita tentang kamu, aku nggak ada cerita apapun. Terus dia bilang gila emang kamu, sumpah gila kamu. Aku bilang aku nggak ada cerita apapun. Terus dia bilang nyesal banget aku kenal kamu jangan coba-coba datang ke hidupku. Nah habis itu dia blokir, baru dia buka lagi, dia WA lagi kayak gini, bangsat emang kau telepon Kicoy ngomong apa tentang aku, babi lah. Aku bilang astaga nggak ada, ya ampun babi emang kau putri bangsat, untung kau cewek ya, babi banget emang. Aku bilang aku juga kena fitnah ini, aku bilang. Terus dia bilang gini, anjir ini si Kicoy tahu semua masalah kita, tahu dari mana? Aku bilang aku nggak ada cerita apapun. Ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang coba? Aku nggak mungkin bongkar aibku ke orang lain asal kamu tahu. Kalau mau kulakukan, udah dari lama kulakukan itu. Kicoy cuma tahu aku mau cerai sama suamiku dan aku minta tolong sama dia carikan aku pekerjaan karena aku udah nggak ada tempat tujuan. Pas dia nanya tentang kamu, emang si Mozart gimana? Aku bilang kita nggak ada hubungan apa-apa. Ngapain aku bongkar aibku sendiri ke orang? Aku juga jaga nama baikku. Terlebih aku sering on cam. Statusku masih istri orang. Untuk apa aku bongkar aibku? Aku difitnah habis-habisan ini cuma karena Kicoy sama Mei di cut off sama Superboy. Aku nggak pernah sekalipun jelek-jelekin orang lain. Aku bilang kayak gitu bang. Terus aku bilang kayak gini juga tadi. Bentar bang ya, aku selesaikan yang bagian ini dulu. Nih. Aku sampai mohon aku bilang tolong percaya sama aku Davis. Untuk apa aku cerita soal aibku sendiri ke orang-orang? Gak mungkin, karena nama aku jadi rusak. Aku mohon percaya sama aku. Aku ini kena fitnah. Tadi pagi aku cuma dengar Mei curhat tentang kamu. Katanya dia kamu deketin. Aku cuman iya-iyain aja, nggak pernah aku bahas tentang hubungan kita, hubungan belakang kita. Aku bilang, ini kamu tanya aja sama si Mei. Aku nggak tahu kenapa bisa ceritanya sampai kayak gini. Yang aku cerita ke dia cuma soal aku mau cerai dan lagi bingung mau kemana habis ini. Kayak gitu bang. Nih terus dia nuduh aku kan, dia nuduh aku punya akun palsu kayak gitu. Aku bilang itu bukan masih panjang ini, sorry ya saya potong, masih panjang ini. Aku bilang kamu kok nuduh Masih setengah lagi bang. Jangan masih sekali setengah ya. lagi ya. Jadi kesimpulannya itu ya, Grateful ini ya memang dia belum, lagi ada masalah mungkin ya kan, masih dalam proses sidang.
Mozart ini ya nyuruh dia dipercepat lah supaya bisa hidup bersama sama si Mozart. Kan ada gila-gilanya. Dan bukan hanya Jadi- itu juga. Dan bukan hanya itu juga ya kan. Dari masalah uang, masalah yang lain-lain gitu loh. Sampai yang merugikan Gratipul kalau menurut Gratipul. Jadi ini bentuk dari sebuah curhatannya dia, rinciannya semua terurai gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Aku nyawer di room Superboy, aku bilang kayak gitu. Aduh bang, nih aku bacain ya chat aku ya. Kamu mau lihat bukti aku sampai ambil pinjol buat biaya hidupku sendiri sama kirim-kirimin kamu uang. Aku bener-bener gak punya uang. Untuk apa aku hambur duit ke Superboy sedangkan aku gak punya uang, Davis. Aku bilang, ini aja aku sampai pinjam ke Mei buat bayar rumah dan motor. Kamu pikirlah dari mana aku dapat uang selama ini buat kirim-kirimin kamu. Gajiku cuman sebulan 6,5 juta, Davis. Kayak gitu. Selain itu aku jualan kue. Aku bilang kayak gitu bang. Kamu lebih percaya mereka, lebih bela-belain mereka dibanding aku 3 bulan ini yang bela-belain kamu. Habis itu aku diblokir dah. Terus tiba-tiba Superboy bikin status kayak gini. Bikin story di mana di TikTok. di apa? Di TikTok dia Apa bilang tuh, kayak Sir? gini. Peringatan terakhir untuk user TikTok berinisial, tapi dia bintang. Tapi semua orang pasti tahu lah ini dia bintang-bintang gitu, dan segala varian akunnya beserta komplotannya di TikTok kayak gitu. Stop libatkan Teman-teman, geng apa? Superboy Sorry, untuk saya semua potong lagi drama nih. Ini- perselingkuhan. Apakah si yang ngomong ini Agatha, adiknya Agatha, atau yang suaranya mirip ya? Iya, suaranya mirip, tapi nggak ada hubungannya sama Agatha. Dari Oh. keluarga ataupun apa. Iya. Pikir Ini saya loh yang kok perempuan apa? yang Bro Edis pernah bilang nge-DM terus nggak dibales. Oh, kalau Rosemary itu siapa? Rosemary beda orang lagi bang. Iya, beda orang. Soalnya saya Iya. sering ketuker-tuker nih orang-orangnya ini yang mana saya masih ketuker-tuker orangnya. Iya. Oke. Ini sampai menyangkut ada di komalnya Superboy yang kan ada gila-gilanya kan. Drama-drama cinta. Karena kebetulan si perempuan ini sempat jadi momot di Superboy waktu itu. Nah mungkin ya gerah lah Superboy ya kan dengan drama-drama percintaannya, ngeluh ini. Nanti kalau mereka berantem saling blokir-blokir di saat komal terbuka kan nggak etis bang. Oh, Pemikirannya jadi inilah Superboy yang ya udahlah. Iya, nggak usah Jadi bawa inilah buah yang gitu loh. yang diklaim sama mereka sebagai apologet ini, orang-orang yang seperti ini maksudnya. Iya betul. Iya, itu yang diklaim, benar. Ada gila-gilanya kan? Terus kalau si yang Iya. Mozart ini nama aslinya siapa? Si Mozart, Davis si tadi bro, yang dibilang tadi si yang dipanggil Prof Meta itu Davis tadi tuh. Si Davis Nama aslinya asli. Davis. Nah itu tuh yang Iya. dibawa tuh Davis tuh. Oh, Nah, Davis. Katanya PNS. Ya itu dia bro. PNS iya. di Jadi mana dengan PNS? tipu-tipuannya dia itu yang melorotin si Gret Oh, ini. dia ngaku-ngaku PNS. Ngaku-ngaku atau PNS betulan? Katanya si PNS betulan, bro. Memang PNS dia, memang PNS. PNS di mana betulan itu? dia memang. Ke anunya kesatuannya satuan apa? PU, PNS. PUPR. Kedinasannya PU. PUPR. Iya. PUPR kabupaten atau apa? Provinsi mana itu? Maluku. Astaga. Maluku. Instansi udah tahu itu. Ya udah, dia juga udah dapet sanksi sih, katanya denger-denger gitu. Karena sekitar 3 minggu kemarin bro, si perempuan ini mengirim gambar foto totongnya si Mozart ke instansi. Makanya kena sanksi. Iya betul. Akhirnya dikena Si sanksi. perempuan ini juga nggak benar si perempuan ini juga. Tapi Iya. saya dengar perempuan ini tuh masih ngomong
Tritunggal masih ngomong Edi sesat itu. Nah, Bukan, itu. perempuan yang ini. Rombongan Bro. mereka itu. Tahu nggak bro? Ini sekarang di relay sama mereka. Nonton. Iya. Iya, mereka ada akunnya. Ada. Terus di koma lain di relay. Si Agatal juga ada di situ. Si Nenek Galon ada di situ semua. Iya, Kristen ada semua di situ. Mereka tiap hari relay nih, room herder nih, tiap hari. Soalnya nggak ada konten mereka kalau nggak relay ini, herder. Di TikTok. Jangan sampai saya bongkar di TikTok semua bukti chat, VN, dan rekaman yang sudah dikirim ke saya. Dan laporkan ke suami kamu karena saya punya kontaknya. Saya tidak peduli dengan urusan pribadi kalian. Urus saja sendiri. Room saya room dialektika. Saya fokus dengan program, tidak seperti kalian yang tiap hari ngomongin firman tapi kelakuan menjijikan. Sekali lagi ini peringatan Banyak kelakuan terakhir dia untuk menjijikan itu. GD dan komplotannya. Jangan mempermalukan banyak orang yang seiman denganmu. Berarti Kicoy juga termasuk dong. Iya bang. Siapa Ini lagi loh, tuh? Aku tuh Siapa lagi tuh selain itu? Selain kalian berdua ada nggak? si Mei. Jadinya gara-gara si Mei habis aku cerita tentang rumah tanggaku itu kan, dia tuh DM si Superboy. Aku udah larang, aku bilang jangan kamu libatkan siapapun kayak gitu loh. Aku cuman cerita doang, nggak ada maksud untuk kamu ngapa-ngapain kayak gitu, nggak ada gitu loh. Nggak usah kayak gitu. Aku nggak ada cerita bang. Cuman memang Kicoy itu tahu hubunganku sama Davis tuh dia tahu bang. Tapi aku nggak ada cerita tentang permasalahan yang lain kayak gitu loh. Aku nggak tahu sampai disimpulkan kayak gitu. Aku cuman cerita aku nih mau cerai, aku udah habis-habisan banget uang ini kayak gitu kan. Aku bilang kayak, tapi aku nggak ada cerita kalau aku kirim-kirimin uang ke si Mozart selama hampir 3 bulan ini bang. Emang dia nggak kerja kak? Kerja, makanya aku nggak ngerti lah tuh saking aku percayanya gitu loh bang. Coba kali kan abang, aku ada bukti transfernya semua kayak gitu. Bahkan tadi pagi pun ya nih, kan 1 minggu ini dia udah cuekin aku kan. 1 minggu ini dia udah cuekin aku kayak gitu. Nah, dia bayangin bang, dia chat si Mei bilang aku sayang kamu Mei, yuk kita nikah kayak gitu. Dia chat Mei kayak gitu. Nah, tapi tahu nggak bang, dia chat Mei kayak gitu, tapi dia nggak lama WA aku, bilang dia WA aku kayak gini, nih kirimin aku 100.000 please. Astaga, 100.000 aja dia nggak punya. Terus kakak sorry transfer Bang tadi. PG, sorry Bang PG saya potong. Saya biar ngerti, soalnya saya mau terjun ini, pengen tahu orang-orangnya siapa. Kalau Winep itu siapa Winep itu? Kalau Apakah Winep? Karena gini kejadiannya. Dulu waktu anak Batak itu ngomong sama saya ngaduin perkaranya, saya bilang kan, oh Rudy kan galang uang tuh. Nah terus kemudian Bom itu ngubungin saya, ini ada uangnya yang masih belum disampaikan. Nah itu yang nyimpan itu namanya Winep, apa orang yang sama? Ya betul. Oh bisa jadi. Wow. Emang asistennya si Babon, bisa jadi. Oh iya, jadi gini, ini informasinya begini. Ada feedback. Kak Francisca. Feedback. Aduh. Kak Francisca. Iya. Oke, silakan. Jadi waktu anak Batak itu ngomong sama saya, dia mau ngadukan perkaranya ini ke, kalau nggak salah banding atau bagaimana. Terus kan saya bilang, Rudy kan ngumpulin dana, kemana? Nah, terus akhirnya saya bantuin lah dia kan, saya tanyain si Bom, saya tanyain Rudy. Terus akhirnya, oh iya sebentar, masih ada memang 5 juta yang belum dikasih. Nah itu Winep yang nahan duit itu. Dan akhirnya dikasih, terus anak Bataknya ngomong, sudah dikasih sama saya dari Winep gitu. Apa Winep orang yang sama? Itu Winep anjir. Ya betul.
Kalau orang Iya. yang situ berarti kalau orang yang sama berarti saya rasa lebih dari 5 juta itu uang itu. Iya, iya. Saya rasa lebih dari Lebih dari 5 5 juta. Iya. Jadi Itu orang yang sama, ya betul. Oke ya, dilanjut ya. Baru pasar ribu tuh, Bis. Bang, aku sesayang itu sama dia sampai jadi buta kayak gini, jadi hilang akalku, Bang. Coba. Kayak gitu loh. Aku gimana ya 3 bulan ini kayak aku berpikir ya mungkin aku dimanfaatin ya, dibohongin sampai aku pikir aku percaya banget sama dia gitu loh. Percaya banget sama dia, Bang. Makanya 3 bulan ini iya, 3 bulan ini dia bilang aku apa ATM-nya rusak, bermasalah, kena apa dari sistem apa segala macam gitu kan. Sampai makan nggak bisa, Bang. Sampai makan. Gitu loh. Kacau juga ini. oke, terus kalau si siapa? Apa sih? Si Coki itu siapa? Coki itu yang lebih tahu mungkin Kak Sophie. Nah. Kak Sophie Soalnya itu yang- saya dapat info bahwa ini bukan info ya. Dulu saya itu sekitar bulan Desember saya dihubungin Desember atau antara sebulan 10 lah, 10 sampai bulan berapa gitu dihubungin sama Aderion. Aderion tuh kalau nggak salah bekas pacarnya si Agatha. Iya, betul. Nah, Aderion tuh ngomong sama saya begini, "Lek, bisa bantuin nggak? Kita ke daerah, pokoknya daerah Jawa Barat lah, entah itu di Tangerang atau mana. Tasnya si Ki Ahmad ditahan." Itu Lah, si yang nahan Coki. siapa? Si Coki. Nah, orang ini katanya. Orang ini ditahan minta tebusan 15 juta. Katanya mau ke Timur Leste lewat NTT. Saya bilang, "Wah, itu permainan-permainan mereka itu, Bro, biar dapat duit." Bilang, "Enggak, ini betulan." Jadi di dalam kopernya itu ada ijazah, ada laptop, pokoknya ada data-datanya dari Ki Ahmad atau Alda namanya Alda nama aslinya kan. Nah, terus akhirnya Aderion cerita-cerita panjang lebar sama saya. Nah, yang nahan ini minta uang itu karena meres Ki Ahmad gitu. Iya, itu si Coki tuh. Iya, tukang peres itu. Iya. Ya itu Memang orang biadab semua mereka ini ternyata ya. itulah. Iya. Ya. Si Winep ngembat duit 5 juta. Kalau nggak ketahuan saya udah diembat juga itu. Terus si Coki ini mau ngembat duit 15 juta uang minta tebusan kiamat. Mungkin bisa diklarifikasi itu ya. Dipanggil aja kiamatnya, dipanggil anak bataknya langsung gitu. Udah Biar pernah jelas, itu? biar tahu. Udah pernah sama Bu Sophie? Iya, sama Udah. berantem orang itu kan. Jadi sekarang kopernya itu masih di si Coki itu. Masih? Masih ditahan. Astaga, sampai hari ini ya. Ya, masih. Kira-kira Itulah- dia kalau itulah minta si 15 juta baru dibalikin. Iya. Iya, betul. Astaga, pemeras bener berarti dia. Iya. Kayak orang nyulik anak gitu ya. Serahkan duit sekian kalau anakmu mau ini, mau saya Iya. balikin gitu ya. Berarti Betul. nyandra gitu ya. Nyandra, iya. Benar. Nama Si aslinya Dika. siapa itu kalau si Coki itu? Siapa teman-teman? Henry Panggabean ya? Henry Pangabean. Iya. Henry Panggabean. Oke. Iya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya data-data mereka itu ya biar saya ngerti ya. Ini orangnya siapa gitu ya. Karena saya itu Itu- nerima info. Itu Ya, gimana, komplotan si bom-bom semua itu, Bro, sekarang. Ini merilai ada di situ itu semua itu, di tempatnya si Itu Winnet. tiap hari di tempat si Winnet itulah mereka ini nongkrong tiap hari, si Coki, si Gatelpul, si Winnet, sama orang itu setiap hari di situ di relay ini. Si Agatha aja ada di situ sekarang, Bro. Si Dubur ada di situ. Iya, Suniti, Dewi Bulan ada di sana. Iya. Gugur. Kumpul mereka. Semua ngumpul orang Saat itu ini. di situ. Iya, di Komal sebelah. Iya. Nah karena waktu itu tahun 2024 juga kiamatnya juga udah ngomong sama saya langsung.
gitu. Dia nelpon, bang, begini, koper saya itu ditahan, ijazah saya ditahan. Ini orangnya ini memang mata duitan begitu. Jadi dia minta duit begini. Akhirnya setelah mau saya iakan, kiamatnya yang bilang udah biar aja, nggak apa-apa, saya ikhlasin aja itu barang-barangnya untuk dia, daripada kita kasih dia 15 juta, biar aja itu koper sama dia. Nah, itu akhirnya dibiarin kopernya. Gitu. Makanya biadab kan sama orang Kristen begitu, memanfaatkan. Udah tahu kesulitan, kesusahan malah dimanfaatkan kayak gitu. Gimana hatinya nuraninya kayak gitu coba? Itu si Agatha juga ada di situ sekarang, bro. Merile. Bergabung sekarang. Jadi kalau siang Itu ya lanjut. Tapi dia kerja kan, Kak? kerja aku sering teleponan kan dia di tempat kerjanya. Dia memang belum married dari dulu. Belum. Kenapa ya belum married ya? Aneh aja sih. Mukanya juga fine aja sih. Jadi ya memang kalau aku sih bilang gini, namanya cowok ya, kadang mau melepaskan diri dari cewek ya jurus-jurusnya gitu, jurus-jurus bikin masalah, nanti sok-sok ngeblokir kayak gitu. Itu lumrah sih. Cuma ya kalau dia deketin cewek lain ya, makanya aku juga kalau di TikTok tuh nggak pernah namanya aku juga ada orang nanya, misalnya ceweknya cakep gitu ya, terus aku pancing-pancing, ini kode-kode gitu loh, sok-sok kayak cowok-cowok biasa, nggak pernah, karena aku sama istriku juga aku udah komitmen gitu, aku udah pernah merasakan pahitnya hidup kayak gitulah, ya aku pikir keluarga aja, cuma ya ini kayak gini susah juga sih, dia jauh kan Kak, dia belum pernah ketemu sama Kak Grateful kan? Belum pernah. Nah itu susahnya. Aku gini, aku rencana itu kan maksudku tuh gini, aku baik-baikin dia itu paling nggak supaya dia nggak kabur, duitku tuh balik gitu loh bang. Aku pikir tuh kayak gitu tadi. Nggak taunya si Mei ini kok lancang banget DM si Superboy. Yang Tapi aneh-aneh yang sebenarnya Peggy, nggak aku ceritain. Aku ada nggak bukti kayak gitu bukti loh. uang dia transfer ke si Mojat itu, Peggy? Dia malah deketin Tidak ada. nambah-nambahin, capek Iya. banget itu. Jangan percaya si perempuan ini. Mei juga agak-agak. Iya, nah si Kico ini karena di cut off sama si Superboy, akhirnya kirim voice note lah ke si Mozart, ditambah-tambahin lagi yang aku nggak ngomongin gitu loh, cuman karena dia mau membela diri gitu supaya nggak di cut off sama Superboy. Kayak Yes. gitu loh bang. Bang, dari situ aja dia Udah WA Superboy nih, cuman nggak di. kayaknya mau memanfaatin si Metatron ini. Aku nggak pernah ada niatan pun, maksudku tuh melibatkan dia kayak gitu kan. Udah aku rasa dekat pun sama orang itu enggak bang. Bang, Itu ngapain coba dia bikin story kayak gitu tuh, sumpah aku juga nggak ngerti. Aku nggak pernah jelek-jelekin dia, nggak pernah nyinggung dia di komen, nggak pernah sekalipun loh. Iya soalnya si Mei kan juga lagi posisinya nyari jodoh, semua disenggol sama dia pasti. Gitu. Makanya itu aku nggak ngerti maksudnya dia tuh kayak gitu, itu tuh apa gitu loh. Dia juga di sana nggak tahu ngapain, aku juga bingung. Ya gimana ya? Kalau saranku sih Kak, ini Kakak lagi sedang nunggu apa? Apakah nunggu ketok palu doang? Terus nanti apa yang akan Kakak lakukan? Tetap di sana? Makanya nggak tahu bang aku sampai ngelakuin ini semua karena aku banyak dikasih harapan sama si Mozart kayak gitu loh. Dia ngomong sama aku udah kasih tahu orang tuanya kayak gitu segala macam kayak gitu loh bang. Bahkan ada dia chat, dia bilang kayak gini, kalau bisa pun semua orang tahu tentang
Lah buktinya kenapa? Ya tunjukin aja kalau itu bullshit kan. Itu aja. Nah itu dia makanya. Aku nggak ini. Perempuan sundel kau. Tanya sama dia kan, kamu ada cerita apa? Kamu ada cerita apa sama Superboy tentang hubungan kita? Bang? Superboy tahu kok aku cerita sama dia. Nah, kalau kamu cerita terus kenapa sampai kok jadi namaku yang buruk sendiri gitu loh bang, yang aku nggak paham. Tuh. Iya. Berarti ceritanya lain kalau dia sampai Superboy typing kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Masih merasa nama harum lagi udah. Aku mikirnya kayak Ih, gitu. amit-amit. Kayak gini juga ternyata si Mozart. Udah gitu ngomong kotor lagi. Iya aku ada nih, makanya gimana ya cara pulihin WA ya gitu. Nih bahkan tahu bang waktu aku kayak tadi dibilang ada sama 3 April. Dan bilang nggak ada dikasih. Cerita apapun loh tentang suamiku yang aku sama suamiku kayak gitu ada masalah apa nggak ada, belum ada cerita, belum ada yang tahu, aku nggak ceritain. Tapi dia dari awal tuh udah ngomong sama aku kayak gini, udah kamu cerai aja sama suami kamu, cerai aja. Atau padahal aku belum cerita kalau memang udah digugat sama suamiku, aku nggak cerita apapun bang. Kayak gitu karena aku nggak mau, maksudku urusan ini aku nggak mau ikut campur dicampur adukan kayak gitu. Karena awalnya aku pikir kayak gini, aku nggak mau libatkan sama dia, libatin dia gitu loh bang, di urusan rumah tanggaku kayak gitu. Aku bahkan pikir kayak gitu di awal, nggak ada libatin dia. Cuma ada kok dia ngomong, udah kamu nikah sama aku aja kayak gitu, kamu cerailah sama suamiku. Tuh kamu belum ceritain apa-apa loh. Nah pas aku udah ceritain apa segala macam, bagaimana urusan rumah tanggaku apa segala macam, malah makin gencar tuh, malah makin gencar tuh nyuruhnya kayak gitu. Udah cepatlah kayak gitu, cepatlah diurus urusannya kayak Oke gitu. lah Bang PG, karena saya mau permisi juga teman-teman. Intinya yang info yang bisa saya sampaikan. Biar kita Halo? bisa sama-sama kamu Iya. Ya bang. Halo, oke Bang PG, Kak Reda dan teman-teman semua, saya permisi dulu. Info yang bisa saya sampaikan hanyalah itu ya. Jadi sekali lagi nih, biar sebelum saya turun ya, saya pamit tentang si siapa tadi, Henry Panggabean tadi ya, alias Coki. Itu adalah orang yang menahan atau menawan tas atau kopernya Ki Ahmad yang berisi laptop, berisi ijazah. Jadi Ki Ahmad sama Adirion tahun 2024 ngubungin saya supaya bantu ngambil koper itu dengan biaya 15 juta. Akhirnya Ki Ahmad dengan kerelaan hati ngomong, udahlah biar saja koper saya ada di tempat dia, nggak apa-apa, ketimbang bayar si bajingan itu 15 juta. Itu kata Ki Ahmadnya. Bahkan si Henry Panggabean alias Coki ini katanya bawa pisau begitu. Tanya aja sama Ki Ahmadnya. Itu Benar. saya. Terus Ahmad juga kemudian menyampaikan di Komal ini bro. terus kemudian si Winep itu, kalau itu orang yang sama, saya pikir Winep ini laki-laki, saya nggak tahu karena namanya nggak Winep, kayak nggak familiar gitu, bukan nama Indonesia kan. Jadi waktu itu anak Batak setelah minta tolong sama saya ingatkan dia, Lek, bukankah Rudi sudah ngumpulin uang buat Lek? Kenapa Lek kok masih minta-minta gitu loh. Nah akhirnya, mana ada dia ini. Nah saya hubungilah Pak Bom, gimana itu perihal masalah Rudi ngubungin nggalang dana dari masyarakat untuk ngurusin dia, kok Rudinya masih ngomongin saya. Nah Pak Bom pada waktu itu marah sama saya, nggak usah kau urusin anak Batak itu, kata dia, tapi ini masih ada uang 5 juta di Winep, kata dia. Nah saya bilang sama anak Batak, Lek, masih ada 5 juta yang belum dikasih. Nah akhirnya ditransfer lah sama si Winep ke anak Batak. Terus anak Bataknya ngomong, terima kasih Le, sudah ditransfer Winep 5 juta ke saya. Nah saya cuma mau bilang begini sama teman-teman, kalau
tidak saya yang blow up itu 5 juta itu ditilep. Itu pegang omongan saya. Kalau nggak saya omong itu ditilep itu uang. Gitu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman. Saya permisi dulu. Lanjutkan terus teman-teman membongkar, mengeluarkan kebenaran. Ya. Ya. Antulah ngomong. Jadi ditelepon si Winep lah si anak Batak. Dibilang dituduh saya aku tidak mengasih uang itu 5 juta. Padahal bukan begitunya bahasamu tadi kan. Dari si Aderion kau tahu uang 5 juta. Kan? Jadi Aderion itu perkara lain, bukan? Begini. Aderion itu perkara tas, perkara kopernya Ki Ahmad atau Alda. Nah, jadi terus yang masalah 5 juta itu uang yang sebenarnya diberikan untuk anak Batak tetapi tidak dikasihkan ke dia. Nah, setelah saya blow up, barulah uang itu ditransfer oleh Winep ke anak Batak. Kalau tidak saya blow up, kalau tidak saya singgung, uang itu pasti dimakan sama Winep. Lolos Gitu. ya. Ya betul. udah mengamuk-ngamuk itu. Udah mengamuk-ngamuk. Shalom Bang Edi, shalom. Tunggu dulu. Kalau nggak percaya tanya aja anak Bataknya. SMS-nya apanya segala macam sama saya masih. Dia bilang terima kasih Le, sudah disampaikan Winep sama saya 5 juta, sudah saya terima. Begitu. Kalau nggak saya sampaikan itu nggak bakal sampai ke tangan dia. Gitu. Ya. Oke, saya permisi dulu teman-teman ya. Tunggu dulu Cipu dan ada yang perlu. Oh ya, silakan. Nah, Bang Edis, ada nenek-nenek peka tadi di udah tungkian peka lagi yang di sebelah itu. Tolong dulu langsung kasih tahu siapa yang kasih tahu uang itu nyangkut 5 juta Bang Edis. Jadi kalau saya tidak blow up itu, kalau saya tidak omong itu ke publik, Bom tidak akan menyuruh Winep untuk mentransfer uang itu ke anak Batak 5 juta. Pasti uang itu akan dihabiskan oleh si Winep atau oleh Bom. Begitu. Jelas kok ya Winep ya, yang di sebelah lagi relay ya, Bom, bukan Bang Edis yang sama Bang Edis langsung. Gak usah kau ngamuk-ngamuk kau di sebelah kau nelpon si anak Batak kau tantrum. Dengar kau Winep. Iya, jadi si Bro Edis tahu uang itu 5 juta di kamu atau berapapun itu, si Bom yang ngasih tahu ke Bro Edis. Bom yang ngasih tahu. Ya, betul. Setelah ya. itu pun karena saya singgung loh. Karena saya tanya, Pak Bom, bagaimana itu kalian ngurus anak Batak kok nggak beres? Kok anak Batak masih ngadu-ngadu aja ke saya gitu loh. Saya kalau ngurusin orang, saya akan cegah orang yang saya urusin ngadu-ngadu sama orang lain. Malu saya kalau saya ngurusin orang tapi orang tersebut masih mulutnya ngomong sama orang lain begitu. Iya, betul. Dicurigai ada ikutannya loh, bukan hanya 5 juta. Ada ikutannya yang belum terekspor ke telan. Saya yakin begitu. Saya yakin itu lebih dari 5 juta dan yang dikasih hanya 5 juta. Ya. Bom ikutannya jangan bagi duo, siko bagi duo. Ini bukan siko ini, beiko ini, bagi duo sama Bom sama Inef. Betul, bisa jadi. Ya, makanya yang saya terangkan itu gini sama anak Batak. Saya itu berkali-kali ngomong gini, Lae. Jangan buru-buru Lae itu pinjam duit sama saya. Saya ini sedang memperjuangkan uang yang sudah terkumpul untuk Lae. Kenapa Lae terus-menerus fokusnya minjam duit ke saya? Saya bilang gitu. Marilah kita fokus kepada uang yang sudah terkumpul kepada Rudi dan kepada yang lain-lain. Makanya itu yang saya perjuangkan. Tapi mungkin anak Bataknya pola pikirnya dia nggak ngerti seperti apa. Saya nggak ngerti pola pikirnya. Akhirnya ya cuma 5 juta itulah yang bisa. Padahal kalau semua sama-sama dia ngomong, siapa yang pernah titip ke orang mau ditransfer ke saya, siapa yang pernah, itu pasti akan banyak itu. Dan saya rasa uang itu memang ya ditilep sama si Iskariot dan teman-temannya. Begitu. Iya betul. Iya. Benar. Ya. Terkonfirmasi. Betul. Ya. Oke lah. Makanya sebenarnya si Iskariot berani nggak dia buka rekening pada waktu dia ngomong bantu anak Batak. Saya rasa itu ratusan juta masuk dan uang itu dimakan sama dia. Betul. Tapi mereka berteman kok bro, sesama apologet mereka, si anak Batak sama si Iskariot. Udahlah bro.
Itulah yang saya sayangkan. Iya. Ya udahlah Kak Reda dan teman-teman Oke, semua, Bang thank PG you, bro. semuanya ya. Oke. Saya permisi ya. Thank you. Oke, Ya, oke. thank you, Terima bro. kasih teman-teman. Yo. Permisi.